Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah yang ada di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI berlangsung Rabu siang 10 September 2025. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang bakal memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Purbaya mengklaim langkah ini sebagai cara mendorong pertumbuhan ekonomi dan hidupkan kembali aliran kredit. Menko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di Bank Sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Nanti bukan, saya juga sudah bicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu sehingga uangnya bisa dipakai untuk sistem perekonomian. Taruh di bank aja dalam bentuk di rekening pemerintah di bank ini. Ya. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi. Sementara Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun minta Menku baru bisa meredam keresahan publik pasca aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir ini. Ini mencerminkan kondisi ekonomi real masyarakat soal biaya hidup dan keadilan fiskal. Ekonomi, desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak? Mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik, Pak. Tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah itu? Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu presiden. Sebelumnya, Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani sangat percaya diri ekonomi dalam negeri akan cerah dalam waktu singkat, yaitu 3 bulan. Kita kawal bersama bahwa ekonomi cerah bukan soal utak-atik angka, tetapi kondisi akar ranting yang tidak kering, apalagi pemerintah gagal mengendalikan masalah beras. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Akan berdampak apa uang 200 triliun rupiah yang ditarik Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia? Kompas Bisnis tanya ke ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada, Sekar Utami Setiaustuti. Selamat pagi, Bu Sekar. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Bu Sekar, kalau kita melihat perbedaan karakter Menkyu lama dan baru ini menjaga fiskal. Konservatif salah satunya versus risk taker. Apa plus minusnya buat APBN dan ekonomi kalau menurut Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi kalau kita lihat Bu SMI selama masa jabatannya memiliki fiscal stance yang relatif hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat beliau selalu menjaga defisit yang realistis, kemudian fokus pada program prioritas, menjaga stabilitas fiskal, dan juga melakukan reformasi pada sisi penerimaan. Saya lihat Pak Purbaya sepertinya lebih ingin mengambil stance yang lebih ekspansif atau lebih aktif dalam penggunaan instrumen fiskalnya, terutama yang disampaikan adalah untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah stance konservatif itu buruk? Sebenarnya it's not necessarily bad ya, karena kondisi atau kita lihat ya, stance yang konservatif itu diperlukan untuk menjaga fundamental dan kredibilitas fiskal. Jadi ada beberapa kelebihan stance yang konservatif, misalnya adalah menjaga kepercayaan pasar, ya supaya resiko premi utang itu rendah. Kemudian supaya rupiah lebih stabil. Kemudian juga kalau kita lihat kestabilan makro, inflasi lebih terjaga dan tidak ada lonjakan defisit yang kemudian misalnya bisa memicu krisis fiskal. Nah, yang penting adalah ruang fiskal jangka panjang nih Mas, ya. Karena kalau misalnya nanti ada krisis lagi, negara kita masih punya ruang untuk stimulus gitu. Ya. Kita masuk ke kondisi pandemi di mana kondisi fiskal kita waktu itu sangat kuat ya, perbankan dan fiskalnya itu kuat gitu. Ya. Jadi
kita punya debt to GDP ratio yang cukup rendah ya waktu itu ya. Jadi kalau kemudian kita masuk kondisi pandemi, defisit terpaksa dilebarkan waktu itu ya, kita masih punya space untuk itu. Kalau misalnya kita nggak punya space untuk itu, otomatis beban generasi mendatang itu menjadi cukup berat ya, karena kemudian ada lonjakan utang dan juga mungkin bisa eksplosif dalam jangka Oke. panjang. Oke, Mbak, berarti Anda mau bilang kalau misalkan tidak ada kejadian luar biasa, ini sesuatu yang positif ya dilakukan oleh Menkyu yang baru? Harus hati-hati juga ya, karena Ya. kita harus lihat juga efeknya ke perbankan dan inflasi ya. Ya, oke. Mbak, ini ketika uang 200 triliun rupiah ini digelontorkan ke sistem, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Oke. Pertama digelontorkan kemana ya? Kalau bank BUMN ya, maka kemudian bank Himbara gitu kan, Ya. yang otomatis langsung menerima dana likuiditas sebesar 200 triliun ya yang Ya. direncanakan. Jadi modalnya lebih kuat, kemudian lebih leluasa menyalurkan kredit. Kalau kita lihat perbankannya juga neracanya jadi lebih besar Ya. dan liquid gitu. Kemudian juga disalurkan kemana? Misalnya disalurkan ke korporasi besar, maka kredit itu kemudian misalnya akan masuk ke industri hilirisasi, infrastruktur, energi, itu akan mendapatkan pembiayaan yang mungkin relatif lebih murah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada perluasan penyaluran kredit ke UMKM? Ini penting ya, karena dalam prakteknya bank itu lebih sering memilih untuk menyalurkan dana ke debitur yang besar karena risikonya rendah gitu. Nah, BI sendiri sebenarnya sudah ada kebijakan yang namanya RPIM, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, untuk memperkuat inklusi keuangan. Tapi sebenarnya efektivitasnya masih cukup terbatas juga nih Mas, ya. Karena pertama menyalurkan kredit ke UMKM itu resikonya lebih tinggi. Kedua, ini yang paling penting nih. Kalau ada pelemahan pertumbuhan kredit UMKM yang kemudian itu didorong oleh sisi demand-nya ya, terutama kalau kita lihat daya beli masyarakat masih rendah, misalnya masih ada sikap kehati-hatian karena ketidakpastian ekonomi saat ini, maka ya loan demand-nya akan rendah gitu. Dan dari sisi UMKM itu mungkin juga nanti nggak akan terlalu efektif ya untuk mendorong inklusi keuangan gitu. Oke, oke. Dan juga kalau kita melihat, Mbak, tadi Anda sudah mengatakan bahwa di tengah kondisi yang saat ini, benarkah likuiditas atau suntikan 200 triliun ini bisa nantinya merangsang sektor real? Oke, ini jawabannya bisa dan tidak nih Mas. Ya, tapi kita lihat dulu misalnya dari kalau kita lihat, oke, ada loan supply dan ada loan demand kan ya. Loan supply itu ketersediaan dana untuk dipinjamkan yang otomatis akan meningkat drastis kalau kemudian ada suntikan dana ke bank ataupun ke bank BUMN gitu. Nah, tapi kredit itu hanya akan mengalir kalau ada loan demand kan ya dari usaha dan kemudian dari masyarakat gitu. Nah, kalau demand-nya itu rendah, maka kemudian ya itu tadi likuiditas yang berlebihan itu maka akan diparkir di instrumen yang aman seperti SBN atau SRBI gitu. Jadi sebenarnya pertama bisa meningkatkan aktivitas ekonomi kalau pertama mengalir ke sektor atau investasi yang produktif. Kemudian dana tersebut digunakan untuk capital deepening, jadi meningkatkan modal per worker gitu ya, sehingga produktivitas meningkat. Dan kemudian diarahkan ke sektor-sektor yang mendorong transformasi struktural, misalnya modern agriculture misalnya gitu ya, atau energi terbarukan, atau manufaktur, atau ekonomi digital. Ya. Permasalahannya adalah itu tidak akan berdampak kalau itu tadi misalnya digunakan untuk konsumsi atau misalnya hanya disalurkan ke korporasi besar. Ya. Jadi ada resiko dan side effect-nya juga nih Mas ya. Pertama juga kalau kita lihat misalnya bank ini nanti jadi kurang selektif nggak menyalurkan kreditnya gitu. Jadi kan ada resiko kredit yang muncul dari situ. Kemudian juga pasti ada biaya fiskalnya ya, karena kan 200 triliun ini dari kas negara. Kalau itu tidak efektif, ini adalah kayak a loss opportunity ya, kesempatan yang hilang untuk membiayai hal-hal yang penting, misalnya pendidikan, kesehatan, atau inovasi, research and development misalnya itu ada sesuatu hal yang kemudian nanti dikorbankan. Nah, saya penting nih Mas, kayaknya kalau kita lihat pertumbuhan jangka panjang, 8% itu easy to communicate ya, Ya. it signals ambition. Tapi kalau kita lihat langkah yang diambil oleh pemerintah, MBG, KDMP itu ya, itu sebenarnya masih kurang ya, karena fokusnya ke capital deepening. Ya. Sedangkan yang kita lihat membutuhkan jangka panjang itu pertumbuhan itu membutuhkan misalnya kenaikan total faktor productivity, inovasi dan R&D yang kuat, reformasi institusi, transformasi, kemudian integrasi ke rantai global gitu. Jadi ya masih debatable sih apakah efeknya positif
jangka pendek, jangka panjang. Oke, oke, Mbak, tadi Anda sudah sedikit menyinggung bahwa di antara uang yang ditarik adalah saldo anggaran lebih atau SAL. Ini tiba-tiba ada shock atau kejadian luar biasa, apa antisipasi yang harus dilakukan pemerintah? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti. Mbak Sekar, saya lanjutkan bahwa di antara uang yang ditarik adalah saldo anggaran lebih atau SAL. Kalau tiba-tiba misalkan ada shock dan kita tidak memiliki cadangan lagi, satu sisi mau nerbitin utang yield, ini ternyata kadung tinggi misalnya, KRN pasar sudah mencium kegawatan itu. Apa sebenarnya antisipasinya? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya, Mas ya. Jadi bagaimana jika terjadi shock? Kita kan sebenarnya udah kembali lagi ke kondisi yang normal ya. Nah, shock ini nanti penting karena misalnya terjadi shock dan tidak ada cadangan, maka pertama adalah defisit fiskal harus dilebarkan dan itu secara drastis ya. Seperti yang kita lihat waktu pandemi 2020. Jadi utang itu akan meningkat secara tajam. Dulu waktu tahun 2020 debt to GDP ratio kita, utang kita terhadap GDP itu relatif rendah gitu. Nah, kemudian otomatis nanti biaya utang akan naik. Ruang belanja itu semakin terbatas. Kemudian yang pasti adalah ada pemotongan belanja. Jadi program-program yang penting seperti kalau sekarang ada MBG, ada KDMP itu ya, itu harus tertunda. Jadi yang tetap jalan adalah pengeluaran yang sifatnya atau belanja yang sifatnya rutin gitu kan. Nah, ini juga nanti kemudian otomatis ya, kalau kita tidak punya cadangan fiskal yang cukup, fiskal buffernya tidak cukup, maka stimulus itu pasti akan dikurangi. Jadi kalau kita lihat belajar dari pandemi, kalau misalnya kemudian tidak ada burden sharing dengan BI, kita akan terpaksa untuk menambah hutang dengan bunga yang amat sangat tinggi. Karena kemudian fiscal space kita terbatas, maka resesinya akan jauh lebih dalam gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang harus dilakukan kalau pemerintah itu terlalu ekspansif, pertanyaan kan gitu. Maka di shock berikutnya kita akan kehilangan fleksibilitas fiskal, satu. Yang kedua tadi utangnya melonjak dengan cepat ya. Kemudian yang jelas pasti pasar itu akan kehilangan kepercayaan dan ekonominya itu akan menjadi lebih rapuh gitu. Jadi kalau saya lihat the expansionary stance itu harus diimbangi dengan penciptaan buffer. Jadi jangan hanya kemudian dilihat dari sisi belanjanya aja, tapi gimana caranya kemudian kita memperkuat penerimaan gitu. Jadi nggak bisa hanya satu sisi aja ya Mas, karena APBN ini kan ada kemudian penerimaan dan belanja gitu. Oke, tapi sebenarnya apa dampak penarikan uang ini bagi Bank Indonesia sebenarnya Mas Sekar? Oke, kalau saya lihat sih pertama dari posisi neraca Bank Indonesia ya, karena misalnya 200 triliun dipindahkan ke Bank BUMN, maka pertama simpanan pemerintah di BI berkurang. Kemudian cadangan perbankan di BI akan naik gitu. Jadi kalau dari kita lihat neracanya, sisi pasifa itu bergeser dari government deposit ke bank reserve gitu. Pertama dampak pada likuiditas perbankan akan besar. Nah, dari sisi BI ini berarti ada excess liquidity. Kalau tidak diantisipasi, maka kemudian akan bisa menekan suku bunga pasar uang jangka pendek. Kemudian yang paling penting adalah dampak terhadap mandat BI sebenarnya Mas ya. Jadi misalnya kemudian kalau dana di Bank BUMN itu bisa mengalir ke kredit misalnya konsumsi gitu kan, maka pertama akan menambah tekanan inflasi. Not that it's bad ya, karena kalau kita lihat inflasi sekarang kan cenderung terkendali dan cenderung rendah gitu ya. Tapi kemudian harus diperhitungkan. Nah, yang kedua adalah ini Mas, stabilitas sistem keuangan. Karena salah satu mandat BI itu kan juga stabilisasi sistem keuangan ya lewat macroprudential policy. Nah, kalau likuiditasnya longgar, kemudian Bank BUMN itu menyalurkan kredit lebih banyak, perlu dipastikan bahwa kualitas kreditnya tidak menurun. Begitu, karena kalau kemudian kualitas kredit menurun, kemudian juga tadi disalurkan ke sektor-sektor yang kurang produktif, maka kan sebenarnya defeats the purpose of mendorong pertumbuhan gitu kan. Tapi memperburuk stabilitas sistem keuangan gitu. Nah, satu yang juga sih kayaknya kan banyak terkait independensi itu ya. Nah, itu juga nanti kita harus lihat juga nih, karena sebenarnya independensi Bank Indonesia itu kalau kita lihat yang menurut saya ya bukan sesuatu hal yang binary 0 sampai 1. Itu independensinya berkurang, mungkin iya ya. Nah, itu juga nanti bisa mempengaruhi kredibilitas BI di mata investor gitu. Oke. Dan juga yang jadi pertanyaan masyarakat
baik itu di media sosial, media mainstream, ataupun dalam obrolan dengan apa yang dilakukan oleh Menkyu baru ini, apakah ada risiko hyperinflasi sebenarnya? Karena uang beredar itu bertambah. Baik, menurut saya kita jangan terlalu khawatir dengan itu ya, karena saya paham dan saya tahu teman-teman Bank Indonesia juga memahami dengan baik gitu ya bahwa penciptaan uang untuk kemudian membiayai program-program pemerintah dimanapun negara di dunia itu akan end up with hyperinflation ya. Jadi saya berpikiran bahwa BI tidak akan sereckless itu, pemerintah juga nggak akan sereckless itu, Mas. Jadi kalau kita lihat risiko hyperinflation, penciptaan uang, itu kemungkinan masih kecil, ya. Tapi ini juga harus dipahami ya, yang namanya hyperinflation karena penciptaan uang itu terjadi dalam jangka panjang. Kalau misalnya kemudian dalam jangka pendek untuk misalnya tadi ya, itu adalah respon untuk krisis yang amat sangat besar seperti pandemi, that's actually fine gitu ya. Tapi kemudian harus ada aturan kapan kemudian itu di ease off gitu. Jadi bottom line kalau menurut saya resiko hyperinflation masih cukup rendah, tapi kita juga harus hati-hati. Kayaknya kita juga perlu kemudian melihat ya, semoga independensi Bank Indonesia tidak semakin lama semakin menurun gitu. Oke. Terima kasih ekonom dan peneliti Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti. Apa yang disampaikan ini semoga bisa menjadi solusi, mitigasi juga buat pemerintah bagaimana caranya mengambil kebijakan termasuk juga menangani resiko-resiko yang seperti Anda bilang tadi muncul. Ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang bisa muncul ke depan harinya. Sekali lagi terima kasih Mbak Sekar atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu.